Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 10. Sesuai janji, hari ini saya akan mereview mengenai reaksi pembatas. Nah, reaksi pembatas ini memiliki 3 hal penting yang harus selalu kamu ingat. Yang pertama, reaksi pembatas dia merupakan batas jumlah mol reaksi yang bereaksi. Jadi intinya dia adalah mol yang habis itu ya, reaksi yang jumlah molnya habis saat bereaksi. Lalu yang kedua, si reaksi pembatas itu sangat bergantung pada koefisien. Tapi maksud dari kata-kata ini tidak selamanya reaksi pembatas itu memiliki jumlah mol yang terkecil. Memang kebanyakan reaksi pembatas itu memiliki mol yang terkecil, tapi nggak semuanya gitu ya. Nanti akan saya jelaskan langsung di contoh soal. Lalu yang ketiga, reaksi harus setara. Nah ini wajib. Kalau kamu mengerjakan soal untuk reaksi pembatas itu reaksinya belum setara, itu tidak akan ketemu jawabannya, ataupun kalau ketemu juga jawabannya akan keliru seperti itu ya. Oke, langsung aja ya kita ke contoh soalnya. Sebanyak 4 mol asam sulfat bereaksi dengan 6 mol natrium hidroksida menurut reaksi berikut. H2SO4 plus NaOH menjadi Na2SO4 plus H2O. Nah, tentukan yang merupakan reaksi pembatas. Langkah pertama, seperti yang saya bilang di atas, reaksi harus setara. Nah, sementara di sini reaksinya belum setara. Kita lihat aja di sini salah satu contohnya nih. Hanya di sini ada 2 tambah 1, 3 ya. Di sini sebelah kiri panah ada 3, sebelah kanan cuman ada 2. Nah, ini dia dari sini kelihatan gitu nggak setara. Maka kita harus menyetarakan dulu reaksinya. Saya tulis ulang di bawah ya. H2SO4 plus NaOH menjadi Na2SO4 plus H2O. Oke, ini reaksinya kita setarakan. Nah, kalau misalnya di sebuah reaksi itu ada H dan O, H dan O itu triknya kita setarakan dia belakangan. Jadi setarakan dulu unsur-unsur selain H dan selain O. Oke. Di sini pertama ada S ya. S-nya 1, di sini 1 udah sama. Terus ada Na, di sini Na-nya 1, di sini 2. Berarti yang ini kita kali 2 gitu ya. Lalu habis Na baru kita ke H ya. Di sini hanya ada 2 tambah 2 4. Di sini cuman ada 2, maka kita kali 2. Lalu kita cek O-nya. Di sini O-nya ada 4 ditambah 1 kali 2 6 ya. Di sini ada 4 ditambah 1 kali 2 2. Berarti 6 ya, totalnya sama. Nah, udah setara seperti ini, baru deh kita bisa bikin mula-mula reaksi selesai atau setimbang. Nah, gitu ya. Mula-mula, nah di sini kan ada 4 mol, ada 6 mol, kita tinggal pindahin aja asam sulfatnya 4 mol, NaOH-nya 6 mol gitu ya. Nah, setelah ini kita tentukan R-nya. Gimana caranya? Kan tadi katanya ya, kalau reaksi pembatas ini memiliki jumlah mol yang terkecil gitu kan. Kenapa saya bilang tidak selamanya? Nah, kita bisa ambil contoh soal ini. Kalau misalnya saya masukin nih di sini 4 gitu kan. Sementara di sini perbandingan koefisiennya 1:2. Kalau di sini 1 mol ya, berarti di sini 2 mol. Kalau di sini 2 mol, berarti 2 kalinya, berarti di sini 4 mol. Nah, kalau yang bereaksi di sini ada 4 mol, berarti 2 kali lipatnya itu adalah 8 mol. Tidak mungkin nanti gitu kan, dia akan hasilnya negatif ya. Nggak mungkin hasilnya negatif karena seiring waktu jumlah bereaksi itu akan berkurang dan jumlah produk itu akan bertambah. Ini pereaksi, ini produk. Kok bisa begitu, Bu?
Sebagai contoh, kalau kamu bikin kue, bahannya itu ada telur sama tepung. Terus kamu jadikan adonan, diaduk-aduk gitu kan. Lalu kamu masukkan deh ke oven. Apakah seiring waktu adonan itu akan nambah gitu? Terus kuenya berkurang? Enggak kan? Si adonan yang akan berkurang, berubah menjadi kue yang sudah matang seperti itu. Jadi ini juga sama, seiring waktu si pereaksi itu pasti akan berkurang, maka di sini akan minus, dan nanti di sini produknya itu pasti plus tandanya gitu ya. Oke. Nah, balik lagi ke bereaksi pembatas. Jadi dia tidak mungkin ya bereaksinya 4 mol, karena di sini perbandingannya harus 1:2 gitu kan. Kalau di sini 4, di sini 8. 6 dikurangin 8 min 2. Nggak mungkin reaksi itu minus. Jadi ini adalah hal yang mustahil seperti itu. Maka kita masukin nih. Oh, misal yang habis berarti NaOH. Berarti di sini kan 6 gitu ya, 6 mol. Nah, kalau 6 berarti kan 1:2. Kalau di sini 6 berarti di sini 6 dibagi 2 gitu kan. Jadinya 3 gitu ya, bukan dia yang habis ya. Nah, kalau gini kan terlihat nih 3, 6 gitu kan. Nah, ini balik lagi, ini berapa nih berarti? Nah, ini kan 1:2 ya kan, yang koefisiennya 1, sini yang ini ya, berarti ya 3 juga sama. 3 mol, di sini 6 mol gitu ya. Ini mol. Maka yang akan habis di sini adalah NaOH. Dia habis. Di sini sisanya 1 mol. Di sini 3 mol. Di sini 6 mol. Seperti itu. Maka reaksi pembatasnya adalah siapa? NaOH atau natrium hidroksida. Bu, saya bingung masih mengenai konsep koefisien. Nah, kalau kamu bingung, ada rumus seperti ini ya. Kalau yang dicari adalah mol yang ditanyakan itu sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien yang diketahui dikali mol yang diketahui. Contoh ya, tadi yang mau kita cari itu misalnya molnya H2SO4 gitu kan. Berarti koefisien dari H2SO4 dibagi koefisiennya yang diketahui tadi sih, yang ini kan kita misalnya dihabiskan, berarti dia diketahui dong molnya ya enggak. Berarti koefisien yang diketahui itu adalah koefisiennya NaOH dikali mol yang diketahui, molnya NaOH. Koefisien H2SO4 berapa? 1 ya, kalau nggak ditulis berarti 1 ya. 1 per koefisien NaOH yang ini 2 ya, dikali molnya NaOH 6 mol. Nah, dapet deh 3 mol seperti itu. Jadi pakai rumus yang ini kalau misalnya kamu bingung gitu ya, atau misalnya pembaginya itu nggak bulat gitu ya, koma-koma atau ya pokoknya pecahannya agak ribet gitu ya, kamu bingung, nah pakai rumus yang ini gitu ya. Oke, itu untuk soal yang pertama. Oke, kita ke contoh soal nomor selanjutnya yang kedua ya. Ini saya ambil dari buku paket kamu halaman 306 nomor 14. Logam vanadium dihasilkan dengan cara mereaksikan vanadium pentaoksida dengan kalsium pada suhu tinggi. Reaksi yang terjadi adalah Ca plus V2O5 menjadi CaO plus V.
Jika 91 gram V2O5 MR-nya 182 bereaksi dengan 120 gram Ca MR-nya 40, maka jumlah logam vanadium yang dihasilkan adalah berapa gram? Nah, di sini langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari mol dulu, karena belum ada molnya nih, ya enggak? Kita cari dulu molnya. Mol dari nih yang ini dulu ya, V2O5. Nah, ini ada gram, ada mr. Nyari mol gimana coba? Tinggal gram dibagi mr, ya kan? 91 gram dibagi 182 gram. Gram per mol. Sama dengan berapa coba? 0,5 mol, setengahnya kan ya. Terus yang kedua kita cari molnya Ca, gram per mr, dapat 120 gram per mr nya 40 ya. Satuan mr itu gram per mol ya, sama dengan 120 bagi 40 dapat 3 ya, 3 mol. Oke, dah. Nah, dari sini kita akan mencari jumlah vanadium, jumlah V berarti ya yang dihasilkan berapa. Nah, kita harus bikin reaksi MRS ya. Ca plus V2O5 menjadi CaO plus V. Seperti biasa kita harus cek apakah reaksinya setara atau tidak. Nah, di sini Ca-nya sama ya, 1 1. Tapi di sini V-nya ada 2, di sini V-nya ada 1, maka kita kali 2 di sini ya. Terus O-nya juga nggak sama ya, di sini 5, di sini 1. Ya udah kita kali 5. Ca-nya nggak sama lagi ya, kita kali 5 aja di sini gitu kan. Udah deh, semuanya sama. Lalu kita baru tulis MRS gitu ya. Nah, Ca-nya di sini 3 mol, V2O5-nya 0,5 mol. Ini belum ada gitu kan. Mula-mula reaksi selesai. Nah, kalau ini ya kita lihat 3 mol dan 0,5. Kita cek dulu apakah yang molnya terkecil itu dia adalah reaksi pembatas. Nah, kalau saya misalnya mau ngabisin dia gitu, kita akan menghabisi dia gitu ya. 0,5 gitu kan. Ini 5 banding 1. Kalau di sini 5, di sini 1 gitu kan. Berarti kalau yang ini caranya, coba kamu play yang sebelumnya ya, dilambatin coba. Berarti kan cara nyarinya mol Ca itu sama dengan koefisien Ca dibagi koefisien V2O5 dikali mol V2O5 gitu kan. Berarti 5 per 1 kali 0,5, 5 kalinya. Makanya berapa coba? 5 kali setengah, 2,5 ya. Di sini 2,5 mol. Oh, nggak minus nih, ya udah berarti benar dia reaksi pembatasnya seperti itu ya. Ini sama 2,5 juga. Di sini berarti berapa? 1 ya. Kan 2 per 1 dikali setengah, 2 kali setengah 1 gitu kan. Reaksi seiring waktu akan berkurang, produk akan bertambah. Maka di sini sisanya 0,5 mol, di sini habis, di sini 2,5 mol, di sini 1 mol. Dah. Ya udah, habis ini kita tinggal menentukan jumlah gramnya dari V ya kan. Mol V sama dengan gram V dibagi ARV gitu kan. Nah, kita akan mencari gram V, berarti tinggal mol V dikali ARV. Mol V-nya 1 mol, ARV-nya 51. Berarti dapat berapa? Masa 1 kali 51 bingung ya?
51 gram. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yang B ya. Oke. Ini contoh soal yang kedua. Sekian pembelajaran online kita selama PSBB ini. Semoga apa yang kalian pelajari menjadi berkah untuk kita semua. Mohon maaf apabila saya agak rewel gitu ya, karena saya memang ingin sekali pelajaran kimia itu tetap ada di hati kalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya selama saya mengajar. Di pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir kita di semester 2 atau di kelas 10 ya. Semoga kita semua sehat selalu dan bisa dipertemukan kembali di sekolah. Terima kasih anak-anakku, sehat selalu dan tetap bersikap baik dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.